Dalam satu debat live TikTok kiamat dengan Kores, ya, Kores berkata Paulus dideklarasikan sebagai Tuhan. Inilah orang-orang di luar kekristenan, ya, suka mengutip ayat di luar konteks lalu dia kembangkan sendiri menurut asumsinya. Banyak ditemukan dalam debat-debat seperti ini, ya, kalau kita membuka TikTok. Paulus teos bukan? Bukan. Dusta. Kamu dusta. Dusta apa? Kamu sudah berdusta di sini. Coba. Mana dustanya, mana? Coba buktikan. Kisah para Apostolos 28 nomor 6. Mereka mendeklarasikan Paulus sebagai Theon. Theon bentuk objek dari Theos. Apakah benar demikian? Nah, mari kita cek faktanya. Ayat yang dikutip Kores itu ada di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 1-6. Sebenarnya di sini jelas sekali konteksnya, ya. Nah, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan ini adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah, ini yang dikutip oleh si Kores ini dan dia kembangkan menurut asumsinya sendiri. Nah, dalam konteks ayat Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-6, Paulus bukan dewa atau Tuhan. Dalam kisah itu, Paulus digigit ular. Awalnya orang-orang mengira bahwa ia akan mengalami sesuatu yang buruk, seperti bengkak atau mati rebah. Namun setelah melihat bahwa tidak ada yang terjadi padanya, mereka beralih ke pandangan sebaliknya. Nah, ini pandangan, ya, dan mengira bahwa ia mungkin seorang dewa. Ya, ini mencerminkan reaksi masyarakat pada waktu itu terhadap peristiwa yang tidak biasa atau sulit dijelaskan. Nah, tentunya ini berkat pertolongan Tuhan yang disembah oleh Paulus. Tapi bukan dia seorang dewa ataupun Tuhan, ya. Bahwa seseorang mengira Paulus sebagai dewa tidak berarti bahwa Paulus benar-benar Tuhan. Dalam konteks tersebut, orang-orang mungkin mengalami kebingungan atau kesalahpahaman yang dipicu oleh ketidakpahaman mereka terhadap kejadian yang tidak biasa. Nah, ini mengubah status Paulus sebagai manusia biasa, dan pandangan tersebut lebih mencerminkan reaksi masyarakat pada waktu itu terhadap hal-hal sulit dijelaskan. Ya, mengira atau menganggap adalah tindakan membentuk keyakinan atau pandangan berdasarkan informasi atau pengalaman yang mungkin tidak selalu akurat atau lengkap. Nah, ini mencerminkan persepsi subjektif, ya, seseorang terhadap suatu hal tanpa kepastian mutlak. Dalam konteks ayat yang disebutkan, orang-orang mengira atau menganggap Paulus sebagai dewa karena mereka mencoba menjelaskan peristiwa yang luar biasa dengan merujuk pada kerangka pemahaman mereka yang terbatas. Ini menunjukkan bahwa penilaian mereka tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Nah, sungguh aneh sekali Kores ini mengutip perkataan pandangan orang ini, bahwa mereka menganggap Paulus sebagai dewa karena digigit ular tidak mati, ya. Nah, dan Kores ini mengklaimnya sebagai bahwa mereka ini mendeklarasikan dia sebagai dewa. Nah, ini kan aneh sekali. Nah, cobalah belajar Alkitab dengan baik, pelajari konteksnya dengan baik, jangan asal comot-comot, ya.